Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Ya. Ya, ini di statement ini oleh Bahar Smith. Siapa yang tidak kenal sosok beliau yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith, ya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sampurasun. Semoga kalian sehat dan sukses selalu ya. Pokoknya doa terbaik selalu ya buat kalian. Jangan lupa dulu ya untuk berbagi, silahkan komen, share, like dan juga subrek. Nah, lagi-lagi nih ya, Ustadz Bahar bikin gaduh lagi, bikin sensasi lagi. Tapi banyak yang bilang nih nggak habis pikir seorang Habib gitu ya. Kok seperti itu? Nggak nyangka nih ada apa nih ya sebenarnya. Jadi Bahar Smith kali ini ditegur oleh Sultan Kasepuhan Cirebon. Luar biasa nih. Buat Kesepuhan Cirebon, buat orang Cirebon semuanya, apa kabar? Sehat selalu, sampurasun ya. Salam Wanoh dari Kalijati TV. Bahar Smith bikin statement yang bikin gaduh lagi ya. Ditegur sekarang sama Kesepuhan Cirebon. Kemarin sama Kang Deddy Mulyadi, ngapirin Kang Deddy Mulyadi, musikin Kang Deddy Mulyadi. Kenapa para Habib ini, salah satunya Kang Bahar, selalu bikin bikin gaduh khususnya di daerah Jawa Barat? Jangan-jangan itu banyak luas ya. Ada apa ini Habib Bahar ini? Kang Deddy Mulyadi salah satunya pengen mengangkat budaya-budaya Jawa Barat, Sunda khususnya ya. Negara ini hancurnya kalau budayanya hancur. Kenapa dihalang-halangin? Itu satu ya. Kenapa dihalang-halangin? Kedua, nyinggung-nyinggung Kasepuhan Cirebon. Sepuh Cirebon turunan Sultan disinggung lagi sama Habib Bahar. Tapi masyarakat Jawa Barat dan didukung juga oleh Kesultanan Cirebon sudah paham tentang itu ya. Jadi hati-hati oknum ulama, banyak oknum Habib yang menyamar, yang mengikis budaya-budaya yang ada di setiap daerah. Itu yang berbahaya. Karena budaya ini punya orang kita, orang Jawa Barat ini awalnya dari budaya dan nggak bisa lepas dari agama ya. Ini ya, sayangnya ini bawa-bawa dalil. Nah, itu yang nggak etis itu seperti itu ya, bawa dalil, jual-jual ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat agama yang dipakai ke publik seperti itu. Dan sekarang kita dengarkan Sultan Sepuh Cirebon. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampes.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syi'aka la'afiyah. Seluruh santana kesurupan Cirebon dan seluruh zuriat Sunan Gunung Jati, seluruh zuriat keluarga besar Wali Songo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tereja, Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial yang sangat luar biasa ramai dan juga membuat semua pihak bingung, ya. Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal, dan ini yang tidak habis pikir, ya. Saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai, ya, saya hormati. Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan, khususnya keluarga besar Wali Songo, ya, dan juga Sunan Gunung Jati. Ya, saya yang ada di Keraton Kasepuhan sebagai sultan pun kaget mendengar hal tersebut, ya. Ini yang saya putarkan video beliau, ya, dalam sebuah pernyataannya sangat luar biasa dengan semangat dan keteguhannya penuh dengan keyakinan sekali. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak apa. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab, hampir 500 tahun generasinya lenyap. Ya. Ya, ini di statement ini oleh Bahar Smith. Siapa yang tidak kenal sosok beliau yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith, ya. Ini yang sangat disayangkan keluar dari mulutnya beliau dengan penuh keyakinan yang mengatakan bahwa turunan Wali Songo ini terputus. Wali Songonya habaib, tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara. Kalaupun perempuan itu terputus. Namanya adalah terputus. Tetap saja turunan. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, ya. Bagaimana dengan Siti Fatimah? Itu perempuan beliau. Lalu bagaimana dengan Imam Husain dan Hasan? Dari siapa? Kepada baginda Rasulnya, dari ibu. Jadi mau dia anak laki-laki, mau anak perempuan, ya, saya pribadi menganggap dia ada yang terputus. Masa kita punya anak perempuan kita bilang itu bukan anak kita, terputus dia dari ibu. Kalau anak laki-laki aja kita akui, wah ini sama aja zaman jahiliyah kalau kayak begitu, ya. Jadi bagi kita keluarga besar Wali Songo tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, ingat itu. Lalu, ya, Kesultanan Cirebon, Keraton Kasepuhan, ini sultannya masih ada. Ada Kasepuhan, ada Kanoman, ini sultannya masih ada. Belum lagi di Kesultanan Banten, turunannya ada dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi kalau Anda tidak mengetahui mengenai sejarah Nusantara, cukuplah diam. Janganlah menggembu-gembu seakan-akan Anda yakin dengan statement Anda. Kesultanan kami jauh lebih dulu ada dibandingkan badan nasab yang Anda percayai. Ya, kami punya kitab-kitab tua. Bagaimana susunan nasab dari mulai Kanjeng Sunan sampai ke kita. Dan itu terjaga dengan baik. Kalau di keraton namanya ada babon keraton, ada babon silsilah.
ada akte lahir dari keraton yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tersambung kepada Kanjeng Sunan, baik dari jalur laki-laki maupun jalur dari perempuan. Itu ada kita akte lahir keratonnya disebut Babon Keraton. Lalu saudara kami juga yang memang zuriahnya dari Sunan Gunung Jati bukan cuma yang di dalam keraton, tapi yang di luar keraton di wilayah Cirebon semuanya juga turunan. Banyak ulama-ulama besar di Cirebon sana yang notabene masih turunan Sunan Gunung Jati, seperti keluarga besar Pondok Pesantren Bunda, Pondok Pesantren Bunda, Ciwaring, Kempeng, dan juga yang lainnya, dari Rusmi, ya banyak. Jadi turunan Sunan Gunung Jati ini terjaga dengan baik kenasabannya. Ketika badan nasab yang Anda percaya ini mengatakan demikian, maka itu tidak benar. Wali Songonya habaib, tapi turunannya tidak ada. Ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Jadi saya harap para Bahar Smith untuk bisa menyadari diri dan mengakui ada sebuah kehilapan atas apa yang diucapkan. Seharusnya tabayun dulu pada keluarga besar kami, ya, baik di Benda, ya, baik di Bunta dan di pondok pesantren yang lainnya. Para ulama-ulama silakan bertabayun atau ke keraton, mangga kan. Jadi saya minta kepada Bahar Smith hati-hati dalam berucap. Ketika kita berbicara bernasab kepada Nabi, maka yang dilihat adalah tutur bahasa dan akhlak. Saya sempat lihat juga beberapa dakwah Anda ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang sangat kotor sekali, ya, memaki, menghujat. Ini sangat disayangkan. Di mana perjalanan para zuriat Wali Songo, para ulama-ulama, para kiai-kiai selalu beriringan selama ini dalam dakwah Islamnya, ya, selalu bersama-sama dalam syiar, dalam dakwah. Kenapa Anda melontarkan dengan bahasa seperti ini? Kalau bicara galak, kami bisa galak. Kalau bicara tegas, kami pun bisa tegas. Kalau berbicara jihad, kami pun bisa jihad. Karena dari mulai nenek moyang kami dulu dijajah oleh VOC, oleh Hindia Belanda, dari dulu berperang leluhur kami itu, termasuk di Kasepuhan, sampai dikudeta di Kasepuhan itu oleh Belanda dan juga Abdi Dalem. Kami jihad, kami selalu berperang. Jadi bicara masalah semangat jihad bukan cuma untuk Anda dan juga kelompok lain. Saya, Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan, angkat bicara dikarenakan ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali, memicu konflik besar antara turun Wali Songo dan para habaib. Punya efek. Ya rugi siapa? Islam yang terpecah. Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang yang ingin Islam ini pecah. Jadi saya harap kepada Bahar Smith mulai saat ini jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati kami sendiri. Bicara nasab, bicara Anda tersambung kepada baginda Nabi, silakan. Karena itu pertanggungjawaban Anda pribadi kepada Allah. Begitu juga kami, para turunan-turunan Wali Songo yang memang kami ini tersambung kepada Kanjeng Sinun, Gunung Jati, dan juga para Wali Songo yang lainnya yang juga tersambung kepada baginda Nabi, maka pertanggungjawabannya juga pada diri kami masing-masing di hadapan Allah. Jadi jangan pernah menyakitkan hati. Sesungguhnya baginda Rasulullah tidak pernah berucap dari mulutnya untuk menyakitkan hati. Ketika kita mengakui bernasab kepada baginda Rasulullah, maka jaga sikap, jaga akhlak. Karena baginda Nabi tidak pernah memaki, mencaci orang lain. Apakah pantas kita sebagai turunannya kita mengeluarkan dalam dakwah sebuah cacian dan makian terhadap orang lain? Walaupun orang itu salah, tak pantas.
untuk dicaci dan karena baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan itu dan mencontohkan. Dan sekali lagi pada Bahar Smith, segera Anda sadar diri, jangan lebih menonjolkan sebuah kesombongan sampai Anda berbicara pada video-video yang lainnya bahwa Anda tidak akan minta maaf sampai kiamat, atau apalah bahasa-bahasa yang menurut saya juga, ya Allah, janganlah seperti itu ya. Lebih baik kita bersama-sama mengakui ketika ada sebuah kehilapan, berbesar hati secara gentle bahwa itu salah, bahwa itu menyakitkan, tak pantas. Karena kami semua turun Wali Songo tidak pernah mengganggu Anda, tidak pernah mengganggu kalian semua para hamba. Karena gimana pun juga Anda adalah saudara-saudara, baik itu yang memang bersambung kepada baginda Nabi ataupun saudara sesama muslim. Yang harus kita jaga satu, bagaimana agama Islam ini tetap bertahan kokoh dan kuat di bumi Nusantara. Jangan ada sebuah perpecahan. Tidak ada kepentingan lain jika kita berselisih. Tidak ada keuntungan lain ketika kita berselisih. Kita cinta negara ini. Kita cinta bumi Nusantara. Karena leluhur kami dari dulu sudah diuji ratusan tahun kita menjaga bumi Nusantara, berperang, berjihad untuk mempertahankan bumi Nusantara dan juga negara ini. Sekali lagi saya minta kepada Bahar Smith untuk bisa mengakui kepada saudara saya seluruh turunan dari Sunan Gunung Jati, Santana Kesultanan Cirebon dan turunan Wali Songo, harap sabar, meredam diri, dan kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan dan juga ketentraman bumi Nusantara, dan juga kita meminta agar agama kita, agama Islam, selalu kokoh dan kuat dalam persatuan. Luar biasa ini. Benar, hati-hati ya, jangan sampai terpecah belah agama Islam ini ya. Harus bersatu. Sekali lagi buat Bahar Smith, jaga ucapannya. Apabila turunan Nabi, pengandut Nabi aja dia mengikuti cara Nabi, lemah lembut, tutur bahasanya teratur, tidak pernah benci sesama orang, menjalankan kasih sayang Tuhan dengan luar biasa. Nah ini Bahar Smith kok mencontohnya seperti itu gitu, tapi pengikutnya ini luar biasa juga. Ini teguran dari Kesultanan ya, dari Cirebon, luar biasa. Dia juga jihad, perang sama. Cuman Islam jangan sampai terpecah-pecah. Ini takutnya ada yang numpangin apa gitu kan. Jadi timbul tuh dugaan-dugaan yang negatif juga. Karena yang sebenarnya Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Dari situ kita mulai bisa menjabarkan ya. Jangan-jangan ini ada tumpangan dari mana gitu. Kemarin kan Kang Deddy disinggung tentang budaya kemusyrikan, dikafir-kafirkan sama Bahar Smith. Ini jadi apa ya, tanda kutip lah ya. Jangan-jangan nih ada hal yang lain juga. Mudah-mudahan masyarakat Cirebon, Jawa Barat khususnya ya, jangan sampai teradu domba, tetap kondusif. Islam harus bersatu, jangan dipermasalahkan tentang budaya-budaya. Justru budaya ini untuk merukunkan ya, jadi untuk memperkokoh sampai ke bangsanya. Ada bahasa seperti ini, apabila budayanya hancur, tentu negara lagi hancur. Kita kembalikan lagi jati diri Sunda, Jawa Barat khususnya. Kita kembalikan lagi budaya-budaya yang sudah terkikis, yang sudah hancur sama oknum-oknum yang tidak jelas. Kita mulai bersatu. Islam harus jaya terus, budaya Sunda harus diangkat kembali,
biar semuanya gotong royong ya. Cirinya kita silih asah, silih asih, silih asuh. Terima kasih buat semuanya telah mampir di Kali Jati TV. Doa terbaik buat kalian. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi, well.